Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 4 hari setelah upload Facebook berupa penghinaan kepada Habib Rizik, tampaknya orang Kristen ini meninggal. Mungkin orang Kristen, saya bilang. Ya, saya tidak tahu persis. Tapi ketika meninggalnya tidak ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya hampir bisa dipastikan itu bukan Islam. Ya, 4 hari saja. Ya, tanggal 7 Agustus dia upload satu hinaan di Facebook, kemudian tanggal 11-nya mati. Ya, dan ini adalah Habib Rizik. Jadi memang ini tampak ya bahwa ini bukan satu-satunya unggahan, ya bisa saya tunjukkan ini unggahannya, dan nanti kita akan sertakan kopiannya untuk bisa dimasukkan di YouTube, ya. Dari orang Kristen ini memang tampaknya beberapa kali di Facebooknya itu memang permusuhannya itu bukan hanya kepada Habib Rizik, tapi semuanya yang berbau Islam. Jadi banyak sekali dia mendiskreditkan Islam, umat Islam, istilah-istilah Islam, dan yang terakhir ini secara jelas dan lantang dia mengunggah berupa hinaan terhadap Habib Rizik, ya, dan pada akhirnya 4 hari kemudian dia mati, ya. Bisa enggak dikatakan bahwa ini adalah mubahalah Habib Rizik? Kalau menurut saya iya, karena hanya 4 hari dia mengunggah itu, dan Habib Rizik memang dalam mubahalahnya ya laknat dunia akhirat kepada mereka itu. Apapun agama mereka, tapi kalau dia menghina, memfitnah, mendolimi, ya itulah yang kejadiannya ini. Dan berita ini sebetulnya banyak beredar di media, ya. Namanya adalah Sugriwan Sudarmo, ya, pada tanggal 7 Agustus di status Facebooknya memposting foto Habib Rizik Syihab yang berisi penghinaan kepada beliau itu, ya. Peringatan 100 hari Rizik Syihab, ya, meninggalkan Indonesia, dan dia yang meninggalkan dunia. Kalau Habib Rizik meninggalkan Indonesia, ya, si Sugriwan Sudarmo ini meninggalkan dunia, masuk ke alam lain, alam kubur, ya. Dan apa komentarnya lebih lanjut di Facebooknya ini? Semoga di sana tak ada lagi menebarkan radikalisme, sektarianisme, intoleransi, permusuhan, penghinaan, dan bermimpi khilafah. Ini gaya-gaya yang hampir di kalangan kekristenan garis keras di dalam memusuhi umat Islam itu adalah tudingan tentang sektarianisme, ya, radikalisme, dan lain sebagainya. Dan karena itu perlu dibahas ini, karena ini tidak hanya tidak hanya Sugriwan Sudarmo saja gitu, ya, tetapi banyak orang Kristen garis keras menggunakan istilah-istilah ini untuk menyerang, ya, mendiskreditkan, dan melakukan fitnah kepada umat Islam itu, ya. Dan setelah tanggal 7 Agustus itu dia upload, ya, kemudian dia mati tanggal 11 Agustus jam 2 dini hari di satu rumah sakit lah, ada di Jakarta itu, ya. Ini istilah-istilah radikalisme, sektarianisme, intoleransi, ini apa gitu, ya. Kalau orang tahu tentang sejarah, ya, sejarah kehidupan keagamaan dan lain sebagainya, dan orang-orang Kristen mestinya tahu gitu, ya, ketika kekristenan itu berkembang di Eropa mulai abad 5 sampai 15, itu apa yang terjadi di Eropa? Ya, apa yang terjadi di Eropa? Yang terjadi adalah abad kegelapan. Kenapa disebut sebagai abad kegelapan? Karena betul-betul otoritas gereja itu memang sangat anti terhadap sains sampai ke abad 15 itu. Dan banyak orang yang mati karena pandangan saintisnya itu. Ini mestinya orang Kristen itu tahu gitu. Sejarah ini sejarah yang sangat besar. Di berbagai ulasan yang saat ini sudah mulai bermunculan di Eropa itu sendiri, ya, dikatakan bahwa
jumlah korban akibat pengadilan inkuisisi. Pengadilan inkuisisi itu yang menyelenggarakan gereja atas perintah dari Paus yang ada di Vatikan. Berapa coba jumlahnya itu? 50 juta pada zaman itu. Pada saat di mana jumlah populasi yang ada di Eropa itu mungkin juga tidak sampai 100 jutaan. Hampir separuh bisa dikatakan itu mati karena inkuisisi. Selama beberapa abad Eropa memasuki apa yang disebut sebagai the Dark Age gitu. Kalau disebut di mana Islam sektarianisme? Ya, tahu apa orang Kristen tentang sektarianisme? Tidak ada yang mengerti mereka itu tentang sektarianisme. Ya, kalau dalam mazhab di dalam Islam, Islam itu punya mazhab. Mazhabnya biasanya adalah berkenaan dengan persoalan hukum. Ya, ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi. Ya, semuanya tentang biasanya adalah tata cara berkenaan dengan ibadah mahdhah. Sedikit sekali. Seharusnya orang Kristen sendiri ngerti tentang bagaimana teologi mereka. Ya, kalau kita lihat yang ada di YouTube itu, ya, yang muncul ya banyak sekali YouTube yang antar pendeta satu dengan yang lain itu menghujat, berdebat tentang Tuhan itu siapa. Bukan sifat Tuhannya itu apa-apa enggak. Nah, tapi Tuhan itu siapa? Mereka berdebat habis antara Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, bahkan Bunda Maria pun ada yang menganggapnya itu adalah agen ilahiyah yang sangat luar biasa, ya. Every day, ibunya Tuhan. Ada yang bisa bilang begitu. Memang dia yang melahirkan Yesus, tetapi apakah ada sifat ketuhanan dalam Bunda Maria? Ini juga menjadi perdebatan. Menjadikan kekristenan itu terpecah ke dalam sekte-sekte, di mana sekte yang satu dengan sekte yang lain saling menegasikan dan tidak percaya. Tidak bisa gereja yang menganut sebuah sekte, kemudian jamaatnya kemudian ke gereja lain untuk melakukan kebaktian. Ini yang disebut dengan sektarianisme. Kalau dalam Islam, orang yang bermazhab Maliki, orang yang bermazhab Hanafi, orang yang bermazhab Syafi'i, silakan saja masuk ke dalam masjid, tidak ada masalah. Nah, ini yang harus diketahui. Nah, dia mungkin tidak ngerti tentang agama-agama seperti itu, tetapi menuding Islam itu sektarianisme. Ya, semua kitab yang ada itu mungkin ada sekte-sektenya, tetapi Al-Quran itu universalisme. Ya, karena itu apa? Dijangkau semua pembahasan yang ada. Nah, dia sedang menghina ulama, ya, menghina Habib Rizik, dikasih ucapan selamat, ucapan seperti ucapan obituary, ya, peringatan meninggalnya itu. Ya, sejak kapan Habib Rizik pakai dasi, pakai itu tidak ada. Tapi dia melakukan ini. Memang orang-orang ini aneh-aneh saja untuk mendiskreditkan, untuk menghina tokoh itu. Dan ya kalau Habib Rizik ya dikatakan selamat meninggalkan Indonesia, Habib Rizik kembali lagi ke Indonesia. Tapi si Sugriwan Sudarmo ini tidak ada yang ngasih ucapan selamat jalan gitu saja, meninggalkan dunia ke alam kubur, dan dia tidak mungkin kembali ke dunia lagi. Ya, mungkin kalau dia kembali ke dunia, ya, tapi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Yang terjadi apa? Gitu. Karena memang tidak ada kitab selain Al-Quran yang menceritakan tentang apa sih kejadian-kejadian yang terjadi dalam alam kubur itu. Coba periksa. Ada nggak Bhagavad Gita yang menyampaikan hal itu? Tidak ada. Ada nggak Weda yang menyampaikan hal itu? Tidak ada. Ada nggak Perjanjian Baru yang menyampaikan itu? Tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di dalam alam kubur. Satu-satunya kitab yang memberikan rincian tentang kehidupan alam barzah atau alam kubur adalah Al-Quran itu. Ya, di mana orang-orang kafir, orang-orang munafik dan lain sebagainya sudah ditunjukkan tentang siksa yang akan dia terima dalam kubur itu. Ya, siksa yang akan diterimanya di alam kubur itu. Mau menjerit ya, dan bahkan di kubur itu pun banyak juga siksanya, bukan hanya ditunjukkan.
Ya, kalau orang mau dihadapkan pada hukuman mati itu ketakutan lebih duluan. Ini siksanya lebih dari sekedar hukuman mati itu. Ya, ini saya perlu sampaikan, dan ini memang tampaknya adalah mubahalah yang luar biasa. Saya melihatnya beruntun, banyak sekali korbannya. Ini yang terekam, ada jejak digitalnya, dan banyak si Sugriwan Sudarmo ini dalam memberikan antipatinya terhadap Islam, ya, kemudian para ulama, kemudian secara khusus pada Habib Rizik itu, ya, gambaran bahwa Habib Rizik meninggalkan Indonesia digambar sebagai gambaran orang yang meninggal, obituari gitu, justru dia yang meninggal. Inilah mubahalah itu. Ya, sekalipun orang-orang Kristen, orang-orang non-Islam, orang-orang munafik mungkin tidak percaya dengan mubahalah itu. Ya kan, ada juga orang Islam yang kita tunjukkan di sini menjadi korban mubahalah karena juga hinaannya kepada Habib Rizik, ya. Mungkin dia tidak percaya terhadap mubahalah apa yang diungkapkan oleh Habib Rizik itu. Tetapi mubahalah itu tetap terjadi, ya. Mubahalah itu adalah sarana dan takdir ilahiyah juga. Jadi ketika seseorang sudah dianiaya, sudah dizolimi, ya, dilecehkan, kemudian orang ini ada di dalam kebenaran yang meyakinkan, diperintahkan untuk mubahalah. Karena seperti ini juga lah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau diminta untuk mubahalah, untuk saling melaknat dengan pendeta-pendeta Kristen. Catat, itu ada di dalam Al-Quran. Cari aja mubahalah dalam Al-Quran. Itu ceritanya itu Rasulullah mau bermubahalah, nantang mubahalah terhadap orang Kristen. Cuma memang orang Kristen zaman itu tahu, ya, bahwa Rasulullah itu benar. Karena itu apa? Dia tidak berani mubahalah. Karena tidak berani mubahalah, itu artinya mengakui kebenaran Rasulullah, dia membayar jizyah, mengakui otoritas Rasulullah, ya, dia terbebas dari laknat itu. Tetapi kalau orang-orang yang ada di sini, orang munafikkah, orang kafirkah, yang meremehkan mubahalah, oh ini bejibun, ya, jumlah orang yang terkena dari mubalahnya Habib Rizik itu, ya. Peringatan betul ini sebetulnya bagi orang-orang yang masih hidup supaya tidak main-main terhadap ulama itu. Aneh sebetulnya sebuah bangsa memusuhi ulama di tengah di mana negara itu dikenal dengan mayoritas mutlaknya adalah Islam. Aneh, ya, sangat aneh gitu. Lancang sekali orang-orang seperti ini gitu. Di tengah masyarakat mayoritasnya itu adalah Islam. Ini lancang, ya. Tetapi inilah Islam, ya, masih membuka, ya. Siapa tahu mereka ada yang tobat setelah mubahalah Habib Rizik itu, dan kalau mereka tobat, memperbaiki diri, menghapus itu uploadan yang menghina itu, ya mudah-mudahan mereka terbebas dari mubahalahnya Habib Rizik. Kalau enggak, dia meyakini dengan hinaan dan lain sebagainya itu, ya terlaknatlah di dunia dan terlaknat yang sampai di akhirat. Bahkan kalau disisir dari pernyataan Habib Rizik yang sampai menyatakan anak keturunannya itu bisa berbalik, ya. Orang yang sebetulnya tidak ikut berbuat apa, tetapi dia masih keturunan itu, wah itu kena juga. Ini yang sangat mengerikan jadinya ini, ya, situasi yang dihadapi oleh orang-orang yang mubahalah itu. Dan saya dalam catatan saya setelah saya periksa, ini banyak sekali, ya, yang tampaknya itu instan semua. Ada yang namanya siapa itu? Jumpa Purba yang dari Simalungun, dari Sumatera Utara, mendoakan Habib Rizik supaya Habib Rizik itu meninggal. 2 hari kemudian dia yang mati. Coba bayangkan, kalau itu bukan mubahalah. Dan apakah mubahalah itu di luar takdir Allah? Mubahalah berada di dalam takdir Allah, berada di dalam ketentuan Allah juga. Sama seperti yang dialami oleh orang-orang lain. Hampir semuanya matinya itu tragis, ya, matinya itu tragis. Ini betul-betul menjadi catatan, ya. Tetapi ya terserah,
ya. Memang di YouTube kita ada yang juga kok Ustadz membahas ini terus, iya, karena supaya orang itu tahu, ya. Dan kalau sudah diingatkan, ya, dengan peringatan yang berulang terus seperti ini, mestinya kalau pikirannya itu normal, jiwanya itu normal, dia orang Islam betul, dia pasti akan meminta maaf kepada Habib Rizik bagi yang melakukan kezaliman kepada beliau. Karena mungkin apa yang dilakukan dulu itu main-main atau tidak tahu. Tetapi bagi orang yang memang ada penyakit yang ada di dalam hatinya, ya, ketika diperingatkan seperti itu, ya disumbat telinganya dan mengabaikan peringatan itu. Kemudian dia menghadapi malapetaka, ya, seperti yang terjadi misalnya di Karimun Jawa, orang berenang snorkeling menyelam di wilayah Karimun Jawa itu adalah wilayah yang sangat aman, ya, untuk penyelaman itu. Oh, tenggelam, coba bayangkan. Dan berapa hari dia nggak diketemukan itu mayatnya, itu 6 hari membusuk. Itu juga orang yang menghina Habib Rizik dengan berbagai hinaan. Coba bayangkan kalau seperti itu yang terjadi. Ini semua sebetulnya adalah pelajaran, ya. Kita juga lihat bagaimana jaksa, ya, yang dengan congkaknya misalnya menganggap bahwa Habib Rizik mencari panggung. Salah satu dari mereka kemudian meninggal mendadak. Sama hakimnya juga begitu. Dan mubahalah Habib Rizik ini berlaku dalam berbagai kelompok, ya, yang sebetulnya itu adalah sesuatu yang bisa dihindari kalau orang itu mengerti. Gitu. Kenapa sih Habib Rizik memberikan kritik itu kalau orang tidak mengerti? Karena memang situasi yang dialami hari ini oleh bangsa Indonesia itu sedang terjun ke dalam kekacauan yang luar biasa. Ya, mismanagement lah, bisa dikatakan begitu. Bukti yang sangat sederhana, dulu sebelum ada pemerintahan yang dulu, Indonesia itu dikenal sebagai kelas menengah atas rata-rata ekonominya. Sekarang menurut PBB, ya, badan-badan ekonomi mungkin termasuk IMF atau Bank Dunia mengatakan Indonesia sekarang turun derajatnya menjadi kelas menengah ke bawah. Apa itu disebut prestasi? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin disebut prestasi. Nah, peringatan-peringatan ini penting supaya orang itu fokus karena diamanai. Saya mungkin termasuk orang yang sangat suka kalau orang-orang yang menjabat itu, ya, jabatan publik dan lain sebagainya itu dengan mubahalah. Kalau dia mengkhianati dari jabatan yang dipegangnya atau amanah yang dipegangnya, laknat pada dia, gitu loh. Nah, itu akan jadi lebih bagus. Orang jadi hati-hati karena sumpah tentang ini kayaknya memang harus sumpah yang tertinggi, yaitu mubahalah itu. Ya, dengan cara seperti itu saya kira Indonesia akan menjadi lebih baik. Tapi inilah masalahnya, ya. Dan kenyataannya bahwa banyak orang mubahalah, ya, menantang mubahalahnya Habib Rizik. Kenyataannya banyak yang pada akhirnya menghadapi kematian yang mendadak. Ini mestinya harus menjadi bahan renungan bagi siapapun yang mungkin ingin hidup, ya, di dunia dan di akhirat itu tidak berada di dalam malapetaka. Coba bayangkan, hanya sedikit yang dilakukan, ya, menantang mubahalah, tetapi itu menjadi laknat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Apa nggak mengenaskan seperti itu? Ya, ini tetapi memang beberapa kelompok garis keras itu memang permusuhannya terhadap Islam itu memang luar biasa. Tapi ya biarkan aja. Tapi kalau kita tahu bahwa sebetulnya kekristenan yang ada di berbagai negara di dunia sedang bingung bagaimana supaya keluar dari Kristen hari-hari ini, termasuk di Kanada. Mungkin tidak ada orang lagi masuk ke gereja di Kanada. Ini orang-orang Kristen juga harus tahu itu, ya. Karena apa? Ternyata banyak sekolah-sekolah berasrama yang dikelola oleh gereja-gereja Kristen itu penuh dengan kuburan-kuburan yang tidak bertanda. Ya, yang indikasinya menunjukkan bahwa mereka yang dikubur ini tidak ingin diketahui oleh orang. Ya, yang bertanggung jawab terhadap kuburan. Apa artinya? Kemungkinan adalah hasil dari kejahatan, pelecehan, penyiksaan, atau yang lain. Dan jumlahnya itu bukan 1-2. Sebuah sekolah itu 751 korban dari pembunuhan atau kuburan tidak bertanda.
Ini harusnya dimengerti oleh mereka yang punya akal dan punya pikiran. Tapi kalau memang dasarnya itu nafsu saja, atau mungkin dia satu-satunya bisa hidup dengan cara seperti itu, ya itu takdirnya sudah. Tetapi inilah realitas-realitas ketika informasi secara global bisa kita akses, ajaran-ajaran yang ada di-upload di media sosial bisa kita teliti, dengan mudah kita bisa melakukan perbandingan agama, ya, kita akan tahu secara persis mana ajaran yang batil dan mana ajaran yang hak. Orang yang normal, dan sebetulnya Ibrahim ini kan bagi mereka juga diakui kehebatannya, kejujurannya, ketulusannya. Harusnya kan diikuti. Ibrahim berkata, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berlindung, bermohon kepada Allah supaya mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dibebaskan dari api neraka. Lah kalau orang-orang yang mungkin mengatakan, oh kita masih mengikuti keturunan Ibrahim, misalnya dari Israel, dari kekristenan dan sebagainya, harusnya itu ikut itu. Lah kok berani malah mubahalah? Ya, ini yang menjadi persoalan besar yang harusnya mereka hadapi sendiri itu. Ya, baiknya orang itu sadar ketika melakukan suatu kesalahan yang serius apalagi, ya, dan kemudian memperbaiki diri, ya, istighfar kalau dia itu muslim, atau mungkin kalau dia agamanya itu keliru, ya jadilah mu'alaf. Tidak usah malu. Kita juga tidak ingin memungut orang-orang yang jadi mu'alaf itu 10% dari kekayaannya. Untuk apa? Enggak. Kalau mereka infak itu biasanya untuk fakir miskin, bukan untuk pemimpin umat Islam. Umat Islam tidak perlu disumbang sampai 10%, atau yang dikenal dengan perpuluhan. Enggak. Ya, sangat yang inti di dalam infak, dalam sedekah, dalam zakat dan lain sebagainya itu adalah fakir miskin. Bukan para pemimpin Islam, bukan para ulama Islam itu sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.